Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Kang. Baik, baik. Izin sudah jam 10 lewat 2 menit ya. Saya mulai aja. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ringkas saja pembukaannya. Saya sambut dulu yang sudah hadir di sini. Ada Pak Alam Primanda, Pak Bobi, Pak Eko, dan Menur. Menur nih nama atau samaran walau alam. Baik. Bebas buat teman-teman mau open cam atau enggak. Saya izin langsung share screen apa yang ingin saya sajikan. Hmm. Cuk. Baik, sudah tampak layar Bapak sekalian ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cukup jelas di sana. Baik, nah, hmm, kok nggak geser kalau saya klik? Oh, ya baik. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sosialisasi pertama ini. Dan memang ini sebagaimana aslinya, sebagaimana juga judul dan memang apa ya nanti ada semacam limitasi gitu ya. Ini sangat terbatas dan sangat istimewa tentunya berhaji via Korea ya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini. Meskipun saya personally bergerak, kemudian juga postingan juga hanya di akun saya, tidak di tempat lain, ya. Tetapi pada dasarnya saya ini merepresentasi sebuah grup, ya, di Korea Selatan. Perkenalkan ada Ikatan Keluarga Muslim Indonesia Korea, ya. Eh, di situ itu merupakan Masjid Indonesia Seoul Center of Islamic Studies. Kalau bapak-bapak atau ibu em, cek website kami, ada semua ya, IKMI Korea atau Center of Islamic Studies Seoul. Terus kemudian yang di bawah ini izin perkenalkan, ini adalah sebuah program yang kami luncurkan di tahun lalu ya. Ini adalah sebetulnya sebuah website, sebuah lembaga edukasi, edukasi tentang haji. Ini bukan travel sama sekali ya, betul-betul hanya lembaga edukasi haji. Kenapa lembaga ini hadir? Latar belakangnya adalah begini. Jadi ada 100.000 ya warga negara Indonesia di Korea yang affordability-nya untuk pergi haji itu sangat tinggi karena gaji mereka minimal 25 juta. Nah, lalu ada 200 sampai 300 ribu Muslim lainnya dari berbagai negeri lain juga dengan kalau dari sisi finansial affordability-nya tinggi. Cuman kendala mereka itu adalah mungkin ya, ini baru mungkin yang pertama itu adalah kurang edukasi. Yang keduanya memang kesulitan dapat apa namanya jatah cuti segala macam seperti itu ya. Nah, atau ya sebetulnya yang paling pertama sih pada dasarnya karena faktanya teman-teman yang berangkat bisa gitu. Oke, itu sehingga makanya kita dirikan lembaga ini secara formal sebagai lembaga edukasi ya berbasis keagamaan di Korea Selatan itu. Saya sebagai CEO di situ. Terus kemudian, nah jadi saya ini bukan tukang travel. Ya. Saya yang punya beberapa perusahaan di Indonesia. Ini semuanya sudah run automatically. Semuanya sih, saya tidak menjadi CEO dimanapun di semua perusahaan saya di Korea di Indonesia ini. Eh, tapi aktivitas saya lebih banyaknya di dakwah atau nge-mentorin mereka semuanya karena ini dipegang sama anak muda gitu ya. Saya asli dari Cianjur, saya ada satu istri dan 6 anak. Bapak Ibu semuanya kalian biar kenal aja. Nah, akun saya mungkin teman-teman itu hadir datang dari akun satu saja ya Instagram saya. Saya cuma posting di satu channel itu saja, tidak diposting di tempat yang lainnya. Baik. Nah itu kalau di googling nama itu ya di nama itu selengkap itu Gilar Budi Raharja ya keluarnya macam-macam gitu ya. Terserah Bapak kalau mau menelusuri gitu dan itu cukup penting mungkin ya gitu ya untuk memvalidasi kredibilitas saya. Baik, jadi program ini tuh memang bukan program travel sebagaimana ada umumnya gitu ya. Artinya eh,
commercially dia mengkampanye ini sebuah program layanan apa namanya travel untuk wisata rohani begitu. Tapi di sini kami hadir itu untuk mendampingi, mendampingi agar bapak-bapak yang dari Indonesia, bapak ibu punya apa ya, eh jadi eligible gitu, kira-kira gitu aja, sederhananya ya, secara khusus. Makanya sangat-sangat terbatas begitu. Nah, despite keterbatasan dan segala macamnya ini, artinya tadi kondisinya segala macam, kita harus mengetahui bahwa atau sebagian Bapak Ibu sepertinya sudah cukup banyak paham gitu ya, pasti research lah gitu ya, cari-cari. Apalagi saya lihat dari profil-profilnya kan memang para entrepreneur ya segala macam. Terus kemudian bahkan ada yang sering trip gitu ke luar negeri gitu kan, pasti melek lah dengan informasi-informasi ini bahwa haji dari Korea atau dari luar negeri non-Muslim majority countries ada 128 negara itu melalui sistem nusuk ya, online platform ya, seperti itu. Nah, di sana ada provider. Nah, provider inilah yang mereka ini merupakan ya provider service apa tourism service provider gitu ya. Sebuah perusahaan penyelenggara penyelenggara service haji ya, mulai dari transportasinya, konsumsinya, hotel, accommodation, termasuk guide ya, apa mutawif gitu ya. Seperti itu. Nah, angka 400 ini, Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui saja, ini sebetulnya basisnya adalah ketika sistem nusuk ini belum implemented di Korea Selatan. Ya, sebelum itu akan kami itu berhubungannya dengan kedutaan besar kerajaan Saudi ya. Nah, di Seoul tentunya. Nah, angka-angka inilah yang keluar dari mereka. Sebenarnya exact number-nya adalah 450. Per perusahaan travel itu 150. Jadi ada tiga perusahaan travel waktu itu dapat dapat apa kuota ini gitu ya, sebelum adanya nusuk gitu ya. Nah, tapi begitu nusuk ini apa dilaksanakan di Korea Selatan, kemudian kita tanya, ya kurang lebih sekitar itulah katanya gitu ya. Tapi faktualnya itu adalah sebetulnya sesuai dengan availability apa namanya paket di Nusuk ini ya, di website Nusuk ini. Karena si Nusuk ini kan eh, bisa dibilang dia adalah e-commerce untuk paket haji untuk non-Muslim majority countries ya. Nah, di sini kan tuh Europe, North and South America, Australia ya kan ya, termasuk apa East Asia sebenarnya gitu ya. Apa ya, Jepang, Korea, seperti itu. Oke. Nah, jadi di situ kita lihat dari tahun ke tahun selama 2 tahun terakhir ya, memang baru 2 tahun itu terjadi apa namanya kayak beda-beda gitu. Si provider yang ini tahun lalu ada menyelenggarakan untuk Korea, tahun ini enggak, tahun ini yang tahun si B tahun lalu enggak ada, dia ada menyediakan untuk Korea. Jadi ada gambar benderanya tuh gitu ya, yang bisa dibeli oleh yang eh, apa namanya tuh originnya ketika bikin akun itu recognize as apa di Korea Selatan gitu. Oke. Jadi kita itu memang nanti ya pada akhirnya di ujungnya ketika Bapak sudah punya ARC yang menjadi isu terbesarnya di dalam proses ini, kita akan bikin profil yang memang itu ya apa namanya dedicated untuk orang yang locally residentialnya di Korea Selatan, ya, dibuktikan dengan ARC itu gitu. Nah, baru hal-hal lainnya mah itu bisa Bapak-bapak sekalian explore sendiri gitu. Tapi tentu ada know-how yang bisa kami bantu juga gitu ya, hadirkan gitu kan, sebagai berbasis dari pengalaman selama 2 tahun terakhir nusuk ini kita gunakan. Oke. Jadi 3 tahap nih di program kita ini. Pertama itu Bapak Ibu berkunjung ke Korea Selatan dengan visa turis ya. Di antara Bapak-bapak Ibu ada, saya lihat ada yang sudah punya visa multiple ya. Itu bagus sekali. Ada juga yang sudah pernah lah sekali ke Korea misalkan, itu juga sangat membantu, sangat memudahkan untuk approval visa turisnya nanti. Ya, walaupun secara umum kan ini ada ke keuangan yang baik tentunya, pekerjaan atau bisnis yang itu bisa dijadikan apa namanya reliable apa ya standing document gitu ya, bebas TB. Nah, ini tambahan karena kita mengajukan ARC bebas TB ini, jadi tambahan buat turis biasa enggak, tapi ketika buat kita nanti ini harus ada karena yang lebih dari 90 hari di Korea
secara formalnya itu harus bebas TB. Terus punya ijazah S1 kemarin kita sudah bahas. Adapun teman-teman yang misalnya diploma, nanti Bapak Ibu ada yang diploma 3, sebenarnya itu masih bisa gitu ya. Tetapi nanti kita akan lihat seberapa banyak nih. Sebenarnya yang daftar ini ada 28 ya. Ada 28. Mungkin kebanyakannya bisanya di sesi malam nanti walau alam gitu ya. Kita lihat. Yang jelas kita sih nggak eager untuk banyak-banyak juga. Toh kita limitasi gitu ya. Tetapi memang kalau maksud saya berkenaan dengan ijazah ini, kalau misalnya em, yang ijazah S1-nya banyak gitu ya, maka mohon maaf mungkin yang D3 akan menjadi prioritasnya turun begitu. Tapi kecuali misalnya kalau suami istri dan ada faktor-faktor lain nanti kita bisa diperbincangkan lah personally. Kemudian bahasa Inggris pasif ini cukup membantu juga karena kita ini nanti pengajuan ERC-nya pakai visa persiapan bisnis. Jadi punya ERC itu orang kan punya bisnis di sana, di Korea. Saya bilang di sana ya karena saya posisi sekarang lagi di BSD, Tangerang Selatan, Indonesia. Di video terakhir saya bilang bahwa saya pulang sengaja. Jadi nanti Bapak Ibu yang memang pengen apa mempertajam lagi trustnya gitu ya segala macam itu boleh bikin janji temu dengan saya gitu ya. Bisa di kantor saya di sini di BSD misalnya sekitaran BSD ada salah satu kantor yang bisa kita pakai untuk meeting point ataupun dimanapun lah. Kalau masih di Sejabodetabek saya masih bisa eh, apa namanya berangkat gitu ya. Orang bekerja, orang belajar, orang menikahi orang Korea. Tentunya ini udah well known ya. Puji saya punya ARC. Nah, yang saya bold ini sesuatu yang eh, baru, bahkan cuma satu-satunya di dunia gitu. Cuma Korea nih yang punya. Kita sudah research ya, compare apparently sama Jepang lah yang istilahnya apa banyak kemiripannya gitu. Nggak ada nih. Ya, kalau si Korea ini punya dan inilah justru titik menariknya gitu. Kita akan bahas lebih lanjut sedikit ke depan. Saya geser ke sini. Nah, baru nanti setelah ARC ini dapat ya, bisa dibilang juga residence card ya boleh ya. Tapi ARC ini adalah nama jadulnya. Sudah familiar gitu di orang Korea. ARC nama jadulnya. Mulai tahun ini mereka rubah memang jadi residence card. Sebagian kartu sudah berubah jadi resident card namanya. Tapi sebagian yang lain, sebagian besar yang lain masih ARC namanya. Nah, baru kita itu bisa daftar di Nusuk tadi itu. Ya, platform ini kan 100% online. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dari manapun, kita pandu. Ya, yang penting mah kan yang dokumen yang disubmit, yang akan diakses nanti sama mereka, itu adalah ARC. Itu saja. Oke. Jadi, eh, basically tanpa travel pun bisa gitu. Pada dasarnya seperti itu dan bebas pilih paket. Ini hal yang harus kita ketahui. Nah, sebagaimana dilihat, jadi yang di Instagram bahkan pada komen, bener Kang, apa istilahnya alien katanya. Memang alien. Itu kan sebagaimana di foto Mbak-mbak ini di atas satu alien registration card gitu ya. Memang begitulah ya unik. Kita juga kaget begitu Korea. Buat teman-teman, ada juga sebagian yang saya lihat ada temannya di Korea atau bahkan orang Korea mungkin temannya gitu ya. Ini nanti terkait dengan visa ini saya kira umum ya, bisa dicek di di websitenya dan bisa kita bahas di lain kesempatan. Nah, jadi visa persiapan bisnis ini adalah suatu program yang menarik dan hari ini menjadi sesuatu yang benar-benar bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena pada dasarnya begini basisnya. Si Korea ini ingin mengattract orang datang ke Korea Selatan ya as a tourist untuk melihat pertama itu insight ekonomi mereka. Jadi mereka di di persiapan bisnis ini, di program persiapan bisnis ini kita dikasih insight ekonomi Korea itu satu. Yang kedua adalah eh, landscape dan support system yang mendukung seseorang itu berbisnis ya di Korea Selatan as foreigner sebagai orang asing gitu. Ini tuh ada gitu ya. Jadi ada landscape, ada juga apa tuh namanya support system. Nah, eh, ini persiapan bisnis ini incubation lah gitu ya kalau bahasa lebih familiarnya gitu ya. Itu open buat turis gitu. Jadi anyone yang visit Korea dia bisa daftar terus kemudian dia bisa ikut hadir di sebuah acara ini ya. Kemudian dari situlah
Anda nanti eligible untuk bisa melakukan ini. Syaratnya adalah Anda punya ijazah S1 tadi itu, atau ya diploma tapi ya, tadi prioritasnya lebih turun. Ya bahasa Inggris itu karena nanti acaranya akan dalam berbahasa Inggris ya, terus kemudian ada komunikasi segala macam gitu ya, dan kemudian ada hal-hal yang kemudian nanti kan segala proses kami dampingi gitu ya, tetapi kan ada fase-fase di mana Anda harus benar-benar ngobrol directly gitu ya, sama misalnya sama petugas imigrasi atau bank atau apapun gitu ya di sana nanti untuk urusan ERC ini otomatis bahasa Inggris ini. Tapi saya yakin dari semua profil yang daftar ini semuanya aman gitu ya. Ini ya ini terus kemudian nah, rencana bisnis yang visible dan applicable di Korea. Ini syaratnya. Syarat mengikuti acara-acara dan juga dapat visa ini. Dan yang terakhir ini atau keseluruhannya kan sebenarnya itu akan kami bantu gitu. Jadi bahkan yang terakhir ini karena saya punya track record gitu ya. Saya ini kan mentor bisnis gitu. Jadi apa namanya? Saya sangat-sangat bisa bantu di sini begitu. Jadi punya rencana bisnis yang visible dan applicable di Korea. Kayak gitu. Dan sebenarnya saya berharap juga bahkan ketika saya munculkan ide ini ke teman-teman kami di Korea ya, rekan-rekan, saya mau imbauan orang nih buat buat ini gitu ya. Terus mereka bilang nanti gimana? Apa secara ini dan secara itu gitu ya. Kalau secara syariahnya bahkan saya sudah konsul kepada ustadz-ustadz guru-guru saya yang di Dewan Syariah Pusat ya. Ada ustadz guru-guru saya di situ ada Ustadz Oni Sahroni doktor, ada Ustadz Agustiawan doktor, ada Ustadz Abdul Haidir. Nah, itu yang kalau yang terakhir itu betul-betul intens ya. Murid apa saya konsultasinya gitu. Oke. Nah, itu terus kemudian nanti itu artinya pokoknya sebelum ke Korea pastinya sudah punya visa dan ijazahnya sudah diaposti atau apostil ya. Orang Indonesia nyebutnya apostil lah. Bebas lah. Terus tes TB ya yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Korea. Sebenarnya tes TB ini juga bisa dilakukan di Korea, tapi nanti itu takes time ya. Jadi kayak dan lebih costly lah. Kalau di swasta lebih mahal gitu ya daripada di Indonesia. Di Indonesia kan paling cuma 500 apa 600 ribu, saya juga lupa ya. Udah lama saya nggak melakukan itu. Terus kemudian kalau di Korea dua atau tiga kali lipat lebih mahal. Kalau mau cepet, kalau mau yang murah banget, bahkan bisa dibilang gratis gitu ya. Cuma bayar buat cetak dokumennya aja 1.500 won. Itu di apa di puskesmas ya itu gratis. Cuman 5 hari. Jadi lama banget. Sementara itu dibutuhkan untuk apa tuh namanya untuk pengajuan ERC ini. Yang mana ini diantaranya foto ijazahnya, ijazah asli, aposti ijazah, terus hasil tes TB-nya, foto, cek paspor dan visa kunjungannya juga dibawa semuanya gitu. Termasuk untuk semua hal. Nah, karena di sana tuh kita akan melakukan ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama datang ya mungkin setiap orang berbeda, tapi asumsi butuhlah 1-2 hari untuk take a break ya dari apa disebutnya tuh jet lag gitu ya. Kalau kalau mungkin terjadi, ada lah beda 2 jam kan kita ya, beda 2 jam. 1-2 hari break dulu, nah baru ikut business preparation seminar. Nah, si business preparation seminar ini yang saya bilang tadi, ini sebuah program yang memang tidak semua orang bisa ikut, kecuali dia punya bisnis proposal yang solid, yang menurut juri itu eh ya layak gitu untuk ikut acara ini, kayak gitu. Nah, disitulah peran besar saya di seluruh pendampingan itu gitu karena saya sudah banyak meloloskan ya. Kemudian penerbitan sertifikat. Nah, ini nunggu sampai 2 3 4 hari. Ini tergantung penyelenggara karena penyelenggaranya bisa berbeda-beda tapi rata-rata track recordnya seperti ini. Sertifikat ini nanti kita butuhkan untuk daftar ERC tadi itu. Nah, dan juga termasuk untuk pembuatan rekening Korea ini sertifikatnya juga dibutuhkan. Jadi Anda semuanya nanti harus punya rekening di Bank Korea, padahal Anda belum punya residence card. eh dengan modal paspor dan beberapa dokumen tambahan hasil dari program ini, gitu ya. Sama nanti ada juga bukti bahwa Anda tinggal di sebuah tempat, gitu ya. Kita akan buatkan sesuai dengan prosedur yang ada di sini di Korea. Baru pendaftaran ARC sampai penerbitan. Nah, ini takes two, 2 3 weeks ya, 2 to 3 weeks. Ya, betul. Jadi semenjak masuk imigrasi, lalu kemudian di-approve sama imigrasi nih, diterima gitu ya dokumennya, accepted sebagai pengajuan. Itu sudah 99,9% akan dapat EAC kalau diterima di teller, di konselornya, konselor imigrasi di meja tuh, karena dia full authority tuh. Sisanya soal masalah
apa namanya screening hal-hal yang sifatnya apa major lah buat buat country security atau financial bla 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 gitu ya, kayak misalkan terorisme dan segala macam. Tapi itu kan kita insya Allah aman gitu, sehingga 99,9% kalau diterima di meja itu pasti keluar ERC-nya. Oke. Cuman itu butuh waktu, eh, tergantung antrian nih. Kenapa span-nya begitu besar, 2 sampai 3 minggu? Karena antrian. Kalau lagi rame di bulan tersebut, maka antrian si cetak ERC ini dan approval, termasuk approvalnya itu menjadi lama, ya. Bisa 2 sampai 3 minggu. Tapi terakhir nih kemarin, rekan kami ya, satu orang itu eh, cuma 6 hari aja dari semenjak masuk diterima, terus kemudian dapat SMS yang isinya kartu Anda sudah dikirim, which is deliver next day kan. Jadi besok, hari ini nih terima nih siang ini, insya Allah seperti itu. Jadi cuma 6 hari. Nah itu terakhir. Tapi makanya spare seperti ini. Nah ini adalah merupakan opsi sekali kunjungan ke Korea. Buat Bapak Ibu yang wah ini total kan jadinya 1 bulan nih gitu ya. Sulit misalnya 1 bulan harus apa back dulu ke Indonesia untuk mungkin ngurus bisnis, ngurus anak dan sebagainya. Ada opsi yang seperti ini. Jadi di mana Anda ke sana dulu untuk hadir preparation seminar sampai penerbitan dan pembuatan rekening. Ya, itu bisa sebetulnya eh, 7 hari juga beres sih sebetulnya. Tapi let's say 10 hari lah gitu ya. 7 hari juga sebetulnya bisa beres, tapi let's say 10 hari. Pulang dulu ke Indonesia. Nah, anytime later bisa misalnya 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, sebulan kemudian, and whatsoever, itu datang lagi ke Korea hanya khusus untuk mau menerbitkan ERC saja, ya. Semua dokumen yang sudah kita siapkan itu yang penting masih berlaku gitu ya, jangan terlalu lama gitu, kayak misalnya apa ya, lewat 6 bulan. Kalau lewat 6 bulan kan yang tadi-tadi kayak aposti, apalagi tes TB segala macam gitu ya, jadi expired gitu kan. Nah, tapi kalau kalau 1, 2, 3 minggu balik lagi ke Korea, spend 2 mingguan lah sebetulnya itu ya, insya Allah itu beres gitu dua. Jadi hari pertama datang mungkin butuh break dulu, atau hari itu bisa langsung bikin bank statement, datang ke bank bikin bank statement rekening yang ada di yang udah dibikin di kedatangan pertama itu gitu ya, seperti itu. Nah, bank statement ini itu harus ada sekitar 7 juta won di dalamnya. 7 juta won ini berarti 77 juta lah gitu ya. 77 juta seperti itu. Harus diisi dulu. Hmm, kita bisa arrange nanti beberapa hari sebelumnya kita isi atau seminggu sebelumnya gitu ya. Kita isi lalu kan itu di rekening Anda gitu ya. Nanti kemudian dibikin bank statementnya keluar. Bank statement di Korea tuh nggak kayak di Indonesia yang eh, record 1 atau 3 bulan rekening koran 3 bulan di print gitu. Enggak. Kalau di Korea itu cuma balance-nya aja, dokumennya khusus 1 lembar, dokumen sama catatan kayak apakah bang apa ada dari angka ini ada yang di hold atau ada yang kayak pembayaran tunda dan sebagainya gitu ya, kayak gitu-gitu. Gitu aja. Oke. Ketika semuanya clear, angka itu solid di atas 7 juta won atau 70, let's say 80 juta lah gitu ya, 80 juta rupiah selesai. Nah, setelah bank statement itu dibuat, besoknya uangnya sudah bisa dicairkan. Tapi karena Anda orang baru pertama kali, belum 1 tahun buka akun ini, jadi limit transfer itu cuma 300 ribu won alias cuma 3,5 juta gitu ya per hari itu dari 80 itu transfer kalau transfer. Tapi kalau datang ke bank langsung mencairkan itu 3 juta won. Berarti untuk dicairkan kembali uang ini butuh waktu 3 hari lah kira-kira gitu ya, datang ke bank berkali-kali itu kayak gitu. Sambil nunggu ERC terbit itu bisa dilakukan gitu ya, dicairkan kembali terus mungkin ya disimpan untuk keperluan nanti, untuk berikutnya gitu ya, atau dirupiahkan lagi bebas lah. Lalu dengan bank statement itu nanti pendaftaran ARC gitu ya, seperti itu. Jadi ini bisa dua opsi seperti ini ya, sebagai gambaran. Jadi seminggu di sana dapat semua dokumen pokok gitu ya, dan rekening rekening bank Korea ya, rekening bank ya harusnya. Oke, gitu. Saya kira bab ini jelas. Nah, sekarang availability, waktu atau jadwal ya, dari seminar persiapan bisnis ini. Itu kalau mau kalau mau yang buru-buru cepet-cepet, dan itu pendaftarannya hanya sampai 20 Agustus ya kalau nggak salah.
20 Agustus pengumumannya nanti beberapa hari setelahnya itu nanti 3 hari di bulan Agustus 28, 29, 30. Oke. Next month ada lagi yang 2 hari aja. Terus next month-nya ada lagi yang 3 hari aja. Terus next month-nya ada lagi yang 3 hari juga. Oke. Ini opsi. Jadi setiap bulan ini ada di tempat dan penyelenggara yang berbeda. Pendaftarannya itu buka sebulan setengah sebelumnya, ya, sebulan setengah sebelumnya. Pengumumannya itu 3 hari sebelum acara. Itu memang sangat challenging gitu ya. Tapi dengan track record kami, saya punya track record bagus, jadi insya Allah sih confidence gitu, nggak ada masalah ya. Yang penting visa visa berkunjung ke Korea sudah di tangan gitu ya. Nah, jadi ini sebagai sebagai sebuah apa ya gambaran aja. Ini resmi bahwa Anda itu memang bisa pengajuan ERC. Ya, nanti dapat visa kodenya itu D-10-2 ya. D10-2. Ini kode visanya dengan mengisi formulir paspor, terus fotokopi ini maksudnya pas foto, terus kemudian degree yang diaposti, ya, kemudian sertifikat daripada program seminar tadi, residence agreement, bukti Anda tempat tinggal, business plan yang insya Allah kami bantu tadi, kemudian personal bank statement yang di Korea asli, gitu ya. Anda dapat ERC. Nah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah secara legal basisnya kuat ya dan proven ya. Kami sudah banyak meloloskan untuk ERC ini gitu ya. Nanti kita akan elaborasi lagi di bab itu. Nah sekarang kita masuk ke komponen dan skema biaya karena ini mungkin tentu menjadi salah satu yang sangat penting juga gitu ya. Jadi kita bagi menjadi 4 komponennya. Haji haji ya, biaya-biaya ini. Pertama itu nusuknya, haji nusuknya ya, yang mana di video saya sudah spill tahun 2025 yang kemarin 1446 ya berarti kan, atau iya 6 ya. Itu Hijriah, 150 juta alias 13 juta won ya. Nah, tahun ini walau alam. Kemudian biaya proses dan prosedur mendapatkan ERC. Kemudian yang ketiga ada biaya persiapan berangkat haji dari Koreanya terakhir. Pas mau berangkatnya banget gitu. Ya kan pasti kan ada gitu ya seperti itu di luar si haji si nusuknya sendiri kan itu dibayarkan ke sana langsung ke platform ya. Nah, sementara untuk semua servis kami yang kita sebut sebagai pendampingan atau mungkin bahasa kerennya consulting, nah itu dengan struktur dengan skema tersendiri seperti itu. Nah, jadi kita bagi 4 ya. Nah, ini biaya nusuk ya, seperti itu gambarannya. Trennya memang naik terus gitu ya. Tapi kita bisa sebut tren itu yang dua aja tuh 2024 sama 2025 ya. 11,3 juta sama 13 juta. Tapi catatannya gini, ini tuh sebetulnya eh, paket yang berbeda gitu. Karena kan paketnya berganti, bahkan ini provider yang berbeda sama sekali gitu. Jadi tahun 2024 itu grup kami itu berangkat dengan provider namanya itu Rawafmina. Harganya segini. Paketnya berbeda dengan paket yang kita pilih di tahun 2025 gitu ya, yang mana itu jatuhnya 13 juta won. Ini udah all in semuanya gitu ya untuk pemberangkatan itu di sananya termasuk dam kurbannya apa namanya sembelihan gitu. Seperti itu. Dan kategorinya untuk di tenda Mina, tenda mana itu Arafah ya. Hmm, itu VIP ya. Jadi kalau lihat di video-video saya itu sangat inilah mewah gitu ya tendanya. Memang untuk nusuk ini seperti itu. Karena nusuk ini nusuk haji untuk tadi yang 128 non-Muslim majority countries ini apa teh namanya cuma 36.000 seluruh dunia itu jatahnya itu sedikit saja kan Korea aja tadi cuman 400 gitu kira-kira gitu ya kira-kira itu juga 36.000 saja sedikit jadi memang si 36.000 ini dedicated tendanya segala macam itu memang bagus gitu ya seperti itu sementara kalau yang lainnya hotel dan sebagainya nah inilah yang akan menjadi opsi jadi Bapak Ibu tuh nanti bisa milih yang lebih mahal lagi. 3 kali lipat dari ini ada 500 juta gitu ya. Ada benar-benar mewah hotelnya deket deket apa namanya masjid misalnya seperti itu. Boleh bebas gitu. Atau lebih murah lagi bahkan. Cuman itu kan hunting gitu ya, rebutan banget sama
sama misalkan orang yang paling banyak ini tuh Prancis ya. Prancis kan muslimnya banyak tapi mohon maaf miskin gitu ya. Sehingga wah rebutan mereka yang milih-milih apa paket yang murah gitu misalnya. Jadi ada war tuh di platform ini tuh ada war. Satu hari tuh benar-benar dan kebetulan waktunya itu jadi waktu di sana di Saudi itu kan pagi-pagi lah gitu ya. Pagi-pagi sekitar jam 6 pagi di waktu Saudi. Bedanya kan 5-6 jam dengan Korea Selatan. Nah, berarti di Korea tuh, sorry, Afwan, apa teh namanya di sana malam, kan di sana mulai hari itu malam ya. Jadi kayak ini hari Selasa. Nah, di sana tuh kan mulai disebut hari Selasa tuh malam, jam 6 sore. Nah, berarti di Korea itu sudah jam 6 malam. Sudah jam 12 malam, maaf. Nah, maka kita tuh pas warnya buka itu jam 12 malam tuh. Diam gitu jam 12 malam atau lebih atau jam 1 gitu ya. Trek buka, nah kita war tuh seperti itu zaman itu. Eh, Zaman itu lagi. Setiap kali 2 tahun terakhir ini gitu seperti itu. Nanti berarti Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama dan disitulah koordinasi kita itu akan sangat membantu gitu. Ada yang teman-teman yang wah saya jam segitu ada yang ketiduran. Padahal kita Zoom nih sama-sama di Zoom gitu, war bareng-bareng gitu ya. Tapi ada kalau kita kan di Korea tuh banyak ngebantunya teman-teman PMI ya, pekerja migran Indonesia atau TKI bahasa dulunya. Mereka bahkan ada yang maaf, maaf Kang, saya nggak bisa jam segitu karena saya lagi kerja malam, shift malam. Nah, akhirnya kita yang bantuin orang anak-anak masjid gitu kira-kira gitu ya di Baitullah Korea ini. Gitu. Ya kita berharap 2026 bisa lebih murah, tapi sebetulnya itu doa gimmick aja ya. Pada dasarnya kan preferensi Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa pilih paket sama-sama gitu. Kita akan rekomendasikan juga ada beberapa hasil misalkan penelusuran dan komunikasi dengan providernya karena kita lakukan itu. Tapi Bapak Ibu juga bisa explore bahkan gitu ya. Pada hari sebelum warnya itu dibuka, itu kita bisa explore, kita masukin ke chart, ke apa? Sorry, ke chart lagi. Ke cart ya ke keranjang. Nah, ke keranjang belanja gitu ya. Karena benar-benar kayak belanja online. Oke. Nah, ini diperkirakan nilainya akan mulai keluar di bulan Januari 2026 ya persisnya. Pilihan-pilihan keluar paket itu harganya. Paket itu udah biasa muncul di depan. Mungkin bulan November, Desember udah keluar, tapi harga itu belakangan gitu. Oke. Nah, ini dia kita mulai rincikan. Nah, bahkan kami coba bagi menjadi versi budget dan premium, ya. Budget ini artinya Bapak Ibu misalnya contoh, visa kunjungan, udah punya berarti itu budget gitu. Terus visa visa kunjungannya, visa turisnya ya, visa turisnya mau datang sendiri ke apa Lotte Shopping Avenue itu ya, Cafe Aceh ya, Cafe Aceh. Kan biayanya 800.000 untuk single visit itu ya misalnya. Kalau yang multiple kan 1,3 juta kalau nggak salah gitu ya rupiah. Nah kalau yang premium ini anggaplah misalnya kalau aduh saya di luar Jawa atau di luar Jakarta saya nyuruh eh, temannya Mas Gilar atau Kang Gilar aja ada nggak? Ada gitu ya. Kita ada orang yang bisa biasa disuruh-suruh untuk ngurusin visa kalau mau gitu ya seperti itu. Aposti ijazah kan di website ya, di website 150.000 aja kan bayarnya tuh. Tapi kalau tapi kan harus ngambil sendiri, nanti harus nyerahin ijazah aslinya segala macam gitu ya misalnya. Saya mau nyuruh aja 1 juta kayak gitu. Jadi ini ada budget ada premium. Kurang lebih seperti itu. Apa namanya kalau tes TB ya mau harus datang sendiri, nggak bisa diwakilkan gitu ya. Bayarnya kurang lebih segini walau alam. Saya harus cek lagi. Hmm. Terus kemudian tiket pesawat. Nah ini juga kan saya mah transit nggak apa-apa. Mungkin di Hong Kong, mungkin di Thailand pakai Thai Air tuh asik juga. Pakai China juga bagus-bagus sekarang gitu servisnya. Makanan halal ada segala macam. Tapi kalau saya mau punya premium banget, Garuda bahkan bisnis kelas dan sebagainya ya silakan gitu. Tapi itu tadi, ini benar-benar kita breakdown ini sebagai gambaran aja. Artinya paket ini, eh, Bapak Ibu kalau misalkan kamu pusing, udah saya kasih 60 juta aja ke Kang Gilar gitu. Oh ya kita arrange gitu, seperti itu misalnya. Tapi kalau misalnya saya juga minta ditolong, tapi kalau bisa fit 40 juta ya, udah kita arrange kita bantu. Tapi kalau mengerjain sendiri semuanya gitu bebas juga gitu ya mau mau nanti kayak penginapan nih di sana saya kan kita akan kasih offer nih. Ini penginapan di sini harganya segini penginapan di sini harganya segini untuk 1 bulan tuh kita sewanya kenapa harus sebulan sewanya walaupun nanti tinggalnya nggak lama misalnya untuk dapat residence apa agreement tuh jadi kayak kita dapat semacam leasing agreement untuk rumah gitu ya. Itu apa namanya untuk bukti bahwa buka rekening bank itu dokumen yang dibutuhkan untuk buka rekening bank sama
ERC tadi. Itu harus ada residence agreement dari landlordnya ya, jadi yang punya gedung gitu. Konsumsi ini juga perkiraan kan tergantung Bapak Ibu mau bawa bekal banyak misalkan dari Indonesia atau benar-benar mau hunting makanan halal di Korea sana which is mahal dan jarang gitu ya misalnya warung-warung Indonesia tapi tetap bisa diburu gitu ya karena waktu kita sangat spare banget di sana terserah bebas tapi kurang lebih gambaran begini. Terus transportasi pokok. Nah, transportasi juga kalau nggak warawiri sama sekali jangan-jangan 171 atau enggak deh, transportasi pokok ini enggak. Transportasi pokok ini adalah dari bandara ke Seoul gitu ya. Terus nanti ke bandara lagi ya. Sama warawiri yang pokok ke imigrasi dan sebagainya, ikut acara seminar tadi, habislah kalau 3 juta ini ya. Seperti itu. Sisanya baru mungkin kalau warawiri baru bisa nambah gitu ya. Kuota, nah kuota data tuh ada paket yang 20 ribuan doang. 250 ribu itu full nanti unlimited segala macam gitu ya. Nanti bisa dapat di sana lebih murah ini daripada apa tuh namanya roaming ya. Karena dengan modal paspor doang bisa kok punya SIM card di Korea gitu. Pada dasarnya susah punya SIM card di Korea, tapi sekarang ada service yang seperti ini. Punya teman saya punya usaha di dekat tempat tinggal kami di sana. Terus penerbitan ARC ini biaya memang dibayarkan ke imigrasi ya sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, residence agreement ini sendiri ada kosnya tersendiri nanti di sini. Siapa yang nyoret-nyoret itu? Ada yang nyoret-nyoret tadi. Oke gitu. Terus kemudian apa lagi? Ini apa nih? Persiapan berangkat awal. Nah, eh, ini ketika nanti mau berangkatnya. Mau berangkatnya, jadi kayak misalkan 2-3 hari sebelum rombongan Korea itu pada berangkat gitu ya. Bapak Ibu kan ke Korea lagi tuh berangkat gitu ya. Nah, sekarang ada diskusi menarik di sini. Bisa nggak kalau saya nggak berangkat dari Korea, Kang Gilar, berangkat dari Jakarta aja, nanti balik lagi juga ke Jakarta. Nah, sebenarnya itu basically bisa banget, ya, bisa banget. Eksesnya kemana? Eksesnya adalah mungkin nambah budget gitu ya. Jadi, karena begini, paket yang nanti Bapak Ibu beli di Nusuk itu bisa jadi itu sudah include sama pesawat. Ya, mostly gitu. Mostly itu sudah include dengan pesawat dari Korea Selatan itu Qatar Airways, mewah ya mau asik banget lah pokoknya dan di pesawatnya itu benar dikasih segala macam staff yang berhubungan sama apa itu namanya kayak tas pinggang apa isi sajadah apa segala macam kayak gitu-gitu ya si Qatar ini mewah banget. Nah, itu udah include tuh which is harganya mungkin sekitar 30-35 juta gitu itu pesawat doang aja tuh kalau kita beli sendiri itu. Nah, kalau itu sudah include, lalu itu nggak dipakai, berarti kan Bapak Ibu nanti beli tiket lagi, misalnya pakai Saudia gitu ya, transit di Malaysia, Saudia ke Malaysia, terus kemudian Malaysia ke Jeddah gitu ya. Dan itu pun transit di mana ya? Saya lupa tuh. Eh, Kayak gitu. Nah, itu mungkin habis 25 jutaan lah gitu ya, nambah lagi tuh. Seperti itu aja tuh. Oke. Eh jadi yang penting mah visa udah keluar, jadi Bapak Ibu bisa bisa apa beli tiket tuh dari Indonesia langsung ke Jeddah gitu, yang available saat itu. Boleh tuh, nggak ada masalah. Mereka nggak melihat kita berangkat dari mana gitu. Yang penting mah visanya pas datang itu, oh ini visa dari rombongan dari Korea selesai gitu. Ini menarik sebetulnya. Jadi biaya ini bisa dialokasikan ke tiket gitu, tapi cuman lebih mahal tiket itu gitu. Tiket pesawat yang dari Jakarta itu instead of pergi ke Korea gitu. Ini kan bisa diturunin lagi sebetulnya gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya persiapannya cuma sehari aja langsung berangkat gitu misalnya atau langsung di bandara langsung berangkat dan sebagainya. Oke, tapi saya kira Bapak Ibu di sini kan bukan yang super hemat ya. Eh, Insya Allah punya keluangan harta banyak lah gitu ya. Nah, maka sekarang kita grand totalkan dari semuanya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi proses yang tadi total satu itu ada proses sampai Anda semuanya dapat ERC ya. Itu kalau pilih budget ya berarti mulai dari 35, 36 gitu ya sampai ke 60 gitu. Itu tergantung Anda sendiri spending nanti selama proses itu semuanya memilih-milih fasilitas dan sebagainya gitu ya. Tapi kurang lebih begini, yang total yang kedua untuk berangkat yang kedua kali sebelum berangkat hajinya dari Korea Selatan itu segini. Nah, terus biaya nusuknya ini dengan asumsi 2025 dulu, misalnya begitu. Karena ini nanti kan sekali lagi tergantung preferensi Anda dan availability harga saat itu gitu ya. Tapi kurang lebih ya begini aja. Nah, lalu ada biaya pendampingan dari kami tetapkan segini. Total-totalnya ternyata di bawah 300 juta, even yang premium. Even yang premium di bawah 300 juta. Maka kalau menurut saya ya, menurut saya ini mah gitu.
ini tuh sih murah banget gitu. Di bawah 300 juta, ada experience ke Korea, punya ARC. Dan di Korea kan benar-benar bisa jalan-jalan segala macam gitu ya. Asal memang apa persyaratan umumnya tadi fit sama Anda, terus kemudian Anda punya availability apa teh waktu ya, semuanya ini manis gitu. Dan bahwa kami memang melimit sampai sejauh ini kita sudah studi hanya 9 orang saja. Kita sudah pelajari hanya 9 orang saja. Dari ratusan juta orang yang tentunya pengen banget gitu ya. Walaupun video saya sih baru 60 ribuan aja yang lihat gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak lebih viral lagi gitu ya, karena memang takutnya juga jadi bahan apa gitu ya, karena bahan banyak yang juga yang komen-komen negatif itu, dengki, iri dengki. Kayak wah negatif lah gitu ya. Apa ada aja namanya orang apa namanya, siapa namanya, netizen gitu ya. Nah, biaya pendampingan ini Bapak Ibu semuanya, pertama bahwa ini tuh mayoritas atau bisa saya sebut angka di atas 70% itu akan ke kas dakwah kami. Ya, ingat bahwa kami ini dari lembaga dakwah ya, IKMI Korea, di situ ada Center of Islamic Studies. Center of Islamic Studies ini apa teh, lembaga mualaf kira-kira gitu ya, pembinaan mualaf di Korea gitu, di masjid kami di Seoul. Gitu, terus kemudian dan juga untuk mengedukasi si Baitullah Korea ini kan, mengedukasi teman-teman yang di Korea sana untuk pergi haji gitu. Jadi untuk dakwah gitu, 70% lebih itu akan teralokasi ke sana gitu ya. Sisanya untuk orang lah, bantu-bantu warawiri segala macam gitu kan. Nah, dan ini pun kita bikin soft lagi, kita bagi tiga ya. Pertama itu sebagai bentuk komitmen, dibayar dulu di awal. Jadi pas Anda daftar, oke nih Kang, saya mau ikutan deh. Ya, nanti itu bayar dulu 15 juta sebagai bentuk awal dengan condition bahwa kalau tidak lolos seleksi ide bisnisnya, karena kan ini paling kunci di awal nih ya. Ide bisnisnya berupa proposal bisnis yang akan kami buat itu harus lolos dulu kan gitu. Baru Anda nanti bisa ke Korea gitu. Kalau enggak kan nggak bisa juga ikutan acara business preparation itu, introduction itu, terus kemudian ya nggak bisa dapat ARC. Maka kami kembalikan 100% gitu. Soft banget kan? Terus kemudian, nah setelah lolos nih idenya gitu kan. Nah, kan Anda siap-siap ke Korea dong. Nah, Anda bayar lagi 25 juta. Jika nanti, kan ini kan untuk mengantarkan, membantu Anda sepanjang di sana, untuk sampai mendapatkan ARC. Butuh cost dong, gitu ya. Eh, membantu warawiri membantu Anda, gitu kan. Maka 25 juta ini, ketika ternyata tidak berhasil mendapatkan ARC, dikembalikan 100%. Ya, yang 25 jutanya ini ya, maksudnya ya. Kok freezing? 25 juta ini, oke? Yang ini ya sudah menjadi proses yang di awal tadi, gitu ya konsekuensinya ya. Terus kemudian atau termnya ya. Yang terakhir 15 juta. Ini dibayarkan bersama dengan top up nusuk ya. Ketika top up nusuk nanti kan apa, akun nusuk kita ini akan punya e-wallet ya. Dompet untuk bayarin si apa paket-paket tadi itu. Nah, itu bersamaan dengan meng-top up nusuk itu mungkin di sekitaran bulan Januari tadi itu. Nah, maka Anda bayar tambah yang terakhir 15 juta rupiah. Kalau visa nggak dapet, dikembalikan 100%. Emang ada ya visa yang nggak dapet? Sih nggak ada sih sejauh ini gitu ya. Sejauh ini Alhamdulillah tidak ada yang dari jamaah kami yang kami bantu proses itu. Ini kenapa tidak mau bergerak? Aduh macet eh. Aduh, freezing tadi, mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Malah jadi begini nih. Wah, banyakkan skipnya. Oke, nah sekarang di luar itu apa namanya, sambil mungkin memunculkan mengkolek mengkolek apa berbagai pertanyaan di benak Bapak Ibu semuanya, saya munculkan dulu yang FAQ ya, yang belakangan ini sudah muncul pertanyaannya di WhatsApp, di DM Instagram, saya kolek dan berikut ini jawabannya. Apakah ini termasuk mengakali atau mengelabui sistem gitu ya, sehingga ada unsur kizib, ada unsur kebohongan di sini misalnya, yang mana itu tidak boleh tentunya beriringan dengan proses kebaikan ini. Nah, jadi kami tegaskan atau highlight lagi ya, bahwa program ini tuh memang untuk mengundang orang asing tuh untuk menyimak gitu. Economic landscape sama startup business insight dan support system yang ada ya, melalui sebuah seminar. Nah, lalu mereka bikin term bahwa bagi yang sudah ikut seminar sekali saja,
gitu ya, dan mendapatkan sertifikat, maka Anda itu, kita itu boleh tinggal di Korea atau boleh dapat izin tinggal di Korea alias ERC tadi itu 6 bulan sampai 2 tahun. Bayangkan gitu. Karena itu apa sih tujuannya mengattract orang supaya datang siapa tahu bisa berbisnis di Korea gitu tujuannya. Baru baru sebatas mengattract aja. Tapi apa namanya? Kita bisa manfaatkan ini eh, ya legally dan itu legal gitu sudah. Tidak ada yang dibohongi dan kita tidak mengakali sebuah sistem, kita berbuat sesuatu yang legal yang memang dibuat oleh mereka semua. Dan kita punya ijazah I1 dan kita punya ijazah kunjungan ke sana kan punya visa kunjungan gitulah. Jadi semuanya legal gitu seperti itu. Oke. Terus kemudian apakah ini mengambil jatah orang lain gitu kan kita nih orang Indonesia pan ini jatahnya kan buat orang Korea enggak secara hukum secara terms di Hajj Nusuk Hajj di websitenya Nusuk Hajj ini platform Nusuk Hajj ini ditujukan untuk orang yang berada di negara tersebut sebagai residents Korea dalam hal ini bukan berarti harus orang Korea. Nah yang lucu adalah dari misalnya track record nih, tahun 2023 itu 120 orang, waktu itu belum ada nusuk ya. Ini KMF Travel yang menyelenggarakan KMF ini semacam MUI-nya di Korea lah gitu ya. Waktu itu satu-satunya yang mengadakan travel lain karena habis pandemik ya, jadi kayak masih belum bangun gitu ya. 120 orang. Dari 120 orang ini nggak ada orang Korea sama sekali. Tahun 2024, nah ini saya pun berangkat, saya pun membimbing 124 orang. Ada dua orang orang Korea berpasangan suami istri umurnya 60-an tahun, udah tua banget. Oke. Nah, tahun 2025 kemarin saya nggak berangkat, capek lah gitu ya. Saya di Indonesia full waktu kemarin itu liburan. 84 orang saja yang berangkat. Itu nggak ada orang Koreanya sama sekali. Ini 84 orang ini 90% lebih orang Indonesia. Oke. Yang lainnya ada misalkan Bangladesh, Uzbekistan, sedikit Pakistan gitu ya, Pak Turki. Nah, sementara kuota di sana tuh 400 lebih, bahkan bisa lebih lagi, gitu kan, bisa lebih banyak lagi. Nah, jadi otomatis ini pun hasil konsultasi saya dengan Ustadz syariah yang memidangi syariah itu eh, tidak mengambil jatah orang lain, maka insya Allah ini boleh gitu ya, mubah halal. Apakah ada pihak yang dirugikan? Insya Allah. Nah, sekarang apakah kita dengan memanfaatkan ERC ini, lalu berangkat haji ini ada yang dirugikan? Kita lihat. Bagi ekonomi Korea, ketika kita datang ke sana tuh ada income. Pertama kita bikin visa kunjungan, bayar ke mereka, ya kan sekian puluh dolar. Terus selama di sana kita spending, bayar hotel, transportasi, makan gitu ya. Itu kan ngegenerate income buat Korea Selatan. GDP-nya bertambah, even super small, tapi kan emang itu purpose-nya mereka gitu. Purpose-nya mereka supaya ada yang berkunjung ke Korea di luar wisata gitu. Ada yang di sana pengen lihat landscape bisnis gitu. Kan gitu tujuannya mereka gitu ya. Lalu kemudian ada biaya pengajuan ERC juga dan lain-lain. Tentu generate ekonomi gitu ya. Terus kemudian eh nah ini yang saya sih berharap juga, meskipun harapan tipis tetapi berharap juga. Karena di antara Bapak Ibu ada yang entrepreneur, siapa tahu di antara Anda itu nanti ada yang berminat melanjutkan program ini dan bikin bisnis startup di sana. Bah, eh, Apakah itu berpartner dengan saya ataupun tidak gitu ya, saya akan sangat senang sekali. Karena ada orang-orang soleh pastinya uang atau bisnis dihandle oleh di orang beriman itu pasti berkah gitu. Apalagi ini orang Indonesia, saya sangat senang karena peluang bisnis di Korea cukup bagus juga. Nanti bisa kelihatan dari seminar itu. Gitu ya, seperti itu. Nah, buat si sistem nusuk sendiri, provider yang ada di nusuk ini kan mereka berbisnis, ya. Mereka pengen seluruh paketnya terjual dong. Nah, selama ini kuota yang buat Korea itu terbelinya sedikit. Malah saya khawatir kalau terlalu sedikit, bahkan mereka akhirnya si beberapa provider gitu ya, misalnya ada 5 provider menyediakan buat travel route itinerary buat yang dari Korea. Nggak ada satupun yang beli. Tahun depannya nggak ngadain lagi. Atau secara bisnis nggak masuk lah gitu ya. Terlalu kecil yang beli, kayak cuma 15 orang, 20 orang gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, maka bagi sistem nusuk ini jadi lebih banyak yang terjual dengan nambah 9 orang ini gitu ya, walaupun cuma 9. Karena ini kan percobaan ya pertama kali khusus untuk berangkat hajinya. Tapi kalau sampai Anda bisa dapat ERC-nya mah itu saya sudah banyak. Nanti saya akan spill di sini. Nah, di sini udah ada ya. Ya, jadi apakah dijamin bisa berangkat? Di sini pertanyaan berikutnya, tidak dijamin. Kami tidak menjamin. Biaya pendampingan 55 juta itu tidak menjamin itu semuanya. Mohon maaf gitu. Anda harus berani untuk lulus itu semuanya. Oke? Sebagaimana fase-fase terminnya tadi itu. Oke, jadi saya tidak akan memaksa gitu mengiming-imingi sesuatu yang manis enggak. Harus fair dan rasional ya.
Nah, tapi kami punya rekam jejak, rejak singkatnya gitu. Bahwa sejak awal 2025 kami loloskan 6 orang untuk proposal bisnisnya, 4 diantaranya telah mengajukan ARC. Ya duanya enggak tuh karena memang belum aja gitu, belum belum mau bikin ARC gitu. Nah, 4 orangnya sudah mengajukan ARC dan sudah approve. Yang terakhir tadi teman saya yang saya bilang baru hari ini akan apa dapat kartunya tuh. Terus kemudian visa haji. Nah, sepanjang 2 tahun visa haji ini implemented di Korea, totalnya 204 orang tadi itu selama 2 tahun, eh, semuanya berhasil dapat visa ya, tidak ada yang gagal. Karena itu kan memang apa kita rely on sistem mereka ya. Kita tidak melakukan advokasi juga, kita tidak apa lakukan jalur belakang karena nggak ada. Bahkan terkait dengan berbagai macam problem problematika yang ada di sistem online ini, ada macam-macam lah gitu ya. Misalkan kayak mismatch data, pembacaan data karena kita upload secara digital, dia pun membaca secara digital, fully digital itu nggak ada orangnya sama sekali. Ketika kita telepon call center segala macam, mereka selalu balik lagi ke ya udah ikuti aja di sistem ikuti aja di sistem seperti itu nusuk ini seperti itu jadi memang rely on system adapun misalkan ada dari 200 orang ini ada kasus 2 orang kalau nggak salah ya 2 orang itu bener-bener kayak last minute dia baru dapat visa jadi kayak aduh udah nunggu di bandara nih gitu ya orang lain udah pada check in dia belum visanya cuma keluar terus tiba-tiba terus keluar sujud 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 syukur di situ gitu ya. Memang kita mengalami seperti itu, tapi itulah terjadi di seluruh dunia dan itu salah satu mungkin kelemahan sistem online gitu ya ketika ada yang ini tuh nggak bisa dan nggak bisa dibypass gitu nggak bisa kayak kita telepon provider ini gimana 1 orang mereka pun nggak bisa si provider ini nusuk ini independen apa bukan independen full authority ada di sistem nusuk di bawah MBS langsung Muhammad bin Salman gitu ya dahsyat. Apakah pendamping ini termasuk manasik? Ya, karena kami ini Baitullah Korea ini lembaga edukasi, jadi memang kita rutin mengadakan manasik di masjid kami di kota Seoul. Apakah pendampingan hingga pelaksanaan haji? Nah, untuk pembimbingan selama pelaksanaan hajinya itu, Anda bisa punya opsi ini. Yang pertama itu Anda gabung in group. Jadi ketika beli paket masuk itu, Anda boleh ikut grup yang ada di Korea. Tahun lalu, 2 tahun ini, ada 2 travel yang berjalan, yaitu Hisar Global Korea dan Golden Bridge. Ya, dua-duanya saya berpartner dengan dua-duanya. Tahun 2024 saya berangkat dengan Golden Bridge, ya, sebagai pembimbing. Tahun 2025 saya memberangkatkan grup itu dengan Hisar ya. Karena paket mereka saya lihat lebih baik gitu ya dibanding Golden Bridge waktu itu. Paket-paket yang dipilihnya maksudnya. Kan paketnya cuma milih aja yang ada di Nusuk gitu kan. Nah, akhirnya saya berikan ke Hisar tuh. 30-an orang ke Hisar tahun ini tuh dari kami dari Baitullah Korea terus kalau Golden Bridge kemarin 60-an ya tahun 2024. Nah, kalau ikut grup ini, mereka menyediakan pembimbing ekstra. Pembimbing ekstra itu maksudnya itu di luar yang dari provider. Provider sini ada mutawifnya orang Arab. Biasanya ustadz benar-benar ustadz bagus, doktor gitu ya gelarnya. Cuman mereka bahasa Inggrisnya parah gitu ya, seperti itu. Dan dan mereka kan dokter di sana tuh syekh gitu. Jadi kayak tidak mengayomi melayani kita gitu. Jadi cuma datang sesekali terus udah gitu. Beda kalau pembimbing kita kan humble gitu ya, ikut bersama kita. Bahkan kadang-kadang ikut membantu yang sakit kayak gitu-gitu. Kalau pembimbing kita kan begitu ya typically. Jadi mereka juga adalah apa namanya assistance untuk seluruh jamaah kira-kira gitu biasanya di travel. Tapi kalau ustadz mereka itu, ustadz di provider itu benar-benar classy gitu, kayak mereka mahal banget gitu, gitulah, gitu ya. Sehingga pembimbing ini kalau Anda butuh, itu boleh in group. Tapi Anda juga boleh individual, beli nusuk sendiri, paket yang ini saja saya mau berdua gitu ya, gitu. Karena eh, bahkan benar-benar binaan kami nih, binaan saya, murid saya gitu ya, itu suami istri umurnya 24 tahun, kali kuliah di Korea gitu ya, kuliah S3. Nah dia itu aja apa namanya dia sendiri aja sama istrinya gitu. Pilih paket nusuk sendiri terus berangkat sendiri nanti di sana ketemu grupnya gabung sama negara-negara lain. Sama yang in group ini juga akan gabung sama negara-negara lain, mungkin Jepang, udah pasti tuh Jepang tuh selalu satu satu hotel nanti di sana. Terus kemudian beberapa negara lain mungkin Selandia Baru kayak gitu-gitu, Australia dan sebagainya. Oke. Itu ya. Saya kira itu sudah selesai. Silakan sisanya ajukan pertanyaan dari Bapak Ibu kalau ada. Kayaknya udah lama saya ini ngomong ya. Udah ada yang masuk dan keluar lagi juga tadi ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, ini saya dari Bu Dwi, ini dari Palembang. Ya, silakan Bu. Saya menjadi konsen saya itu soal eh, apa? Ada syarat itu bahwa harus menetap 3 sampai 4 minggu ya tadi kalau tidak Ya, salah ya.
Nah, betul. itu apakah memang harus stay dari awal begitu kita datang, nggak boleh pulang sama sekali, atau boleh kita misal apa 1 minggu atau 2 minggu mungkin stay di sana terus nanti balik lagi kita ke sana lagi itu kira-kira boleh nggak seperti itu? Ya baik, Ibu Dokter Dwi ini kalau nggak salah ya. Bu Dokter nih mungkin nggak nyimak dari awal ya, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Yang ini, bagian yang ini saya tadi jelaskan bahwa opsi yang pertama, sekali kunjungan ke Korea, Anda di sana sampai tuntas mendapatkan ARC ya. Nah, jadi anunya plotnya seperti ini, datang bikin ikut business preparation visa, seminar apa, sertifikatnya terbit, lalu bikin rekening dan bank statement, lalu mendaftar ke imigrasi untuk dapetin ARC, ya. Nah, itu memang alokasinya minimal 3 minggu itu minimal, ya. Artinya bisa secepat-cepatnya 3 minggu. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah Anda datang hanya untuk sampai seminggu aja. Jadi Anda datang seminggu aja cukup. Ini 8 sampai 10 hari saya bikin spare gitu ya karena kedatangan kayak 1 2 hari, mungkin ada sisa lagi 1 2 hari buat pelesiran gitu ya. Tapi seminggu doang tuh persis 7 hari itu bisa tuh. Mulai dari datang ikut seminar 2 3 hari, terus kemudian sertifikatnya terbit, kemudian bikin rekening koran sudah selesai. Sorry, bukan bikin rekening Bank Korea. Pulang tuh 7 hari aja cukup. Oke. Atau 5 hari pun bisa sebenarnya, 5 hari ya hari kerja semua tuh bisa tuh, oke. Nah, eh, lalu nanti ke Korea lagi, ya ke Korea lagi khusus untuk penerbitan ERC. Nah, dengan semuanya sudah dokumennya sudah ready gitu kan. Nah, tapi kita harus spare dulu 1 hari buat bikin bank statement. Tapi itu pun bisa dilakukan di hari yang sama, pagi-pagi bikin bank statement. Setelah diisi dulu duitnya, itu kan itu harus ada sekitar 7 juta won alias 80 juta rupiah lah kira-kira gitu ya. Diisi beberapa hari sebelumnya atau seminggu 2 minggu sebelumnya boleh juga gitu ya. Rekening won yang sudah rekening Korea yang sudah dibikin di kunjungan pertama, oke? Nah, itu kemudian di hari itu pagi-paginya bikin bank statement, siangnya ke imigrasi. Dan ke imigrasi ini harus reservasi sebelumnya, kayak 2 3 minggu sebelumnya. Itu kami bantu juga, karena ada websitenya harus login berbahasa Korea segala macam. Itu reservasi dulu. Jadi waktunya kita udah bikin exact, oh tanggal sekian, jam sekian, misalnya jam 3 sore kita ke imigrasi, paginya ke bank dulu bikin bank statement, terus kemudian ke imigrasi. Nah, dari situ secepat-cepatnya itu 1 minggu ya, tapi anggaplah 10 hari gitu, 10 hari semenjak masuk ya, 10 hari itu baru terbit itu ERC-nya keluar. Setelah ERC keluar itulah Anda baru boleh keluar Korea, karena kalau ERC-nya belum keluar, keluar ini nanti approve ya, ke keluar ini approve. Jadi statusnya sudah berubah di online-nya nanti tuh, visa Anda tuh yang tadinya visa kunjungan C strip 3 strip 1 kalau nggak salah ya. Nah, berubah menjadi D strip 10 strip 2 nanti itu. Nah, kalau di WM online sudah berubah, walaupun kartunya belum didapat, Anda boleh keluar dari Indonesia, dari Korea gitu. Yang mana itu harus per minimal 2 minggu tuh. Persis 2 minggu, itu yakin itu sudah switch tuh statusnya ya. Seperti itu. Walaupun kartunya belum didapat. Tapi terus kartunya gimana? Kartunya itu nanti ketika kita daftar itu, apa itu namanya? Ini kita minta opsi dikirim ke rumah pakai pos. Jadi dikirim ke rumah pakai pos, kartunya nanti saya yang ambil gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus apa lagi ya? Gitu. Jadi artinya yang pertama seminggu, nanti yang kunjungan yang kedua sampai dapat ERC minimal 2 minggu. Tapi kalau untuk lebih leluasanya ya 3 minggu untuk yang kedua itu tadi, sampai apa namanya betul-betul yakin ERC didapat gitu. Jangan sampai ERC belum belum apa ERC urusan visa tinggal lama ini belum didapat approval, tapi terus kemudian keluar itu kan jadi batal. Nanti harus ngulang lagi gitu. Seperti itu. Oke, demikian. Mudah-mudahan terjawab Eh, ya. Jadi ada dua opsi seperti itu. berarti yang kunjungan yang kedua itu minimal dan itu wajib ya minimal itu 2 minggu gitu harus stay di sana. Iya, Berarti betul. Betul. kurang lebih begitu. Betul. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mohon maaf, saya Ahmad Windu ya. Mohon maaf ini saya sedang di stasiun, cuma saya coba ikut rapat ya. Ya, nggak Semoga apa-apa. jelas suara saya. Jelas. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang apostil.
Itu kalau Apostille. misalkan kami punya ijazah, kami suami istri dan punya ijazah dari luar negeri Taiwan, itu bagaimana apostilnya? Iya. Kebetulan S2 kami di sana. Yang kedua, eh, S1 aja yang dipakai, Pak. S1 baik, nggak Iya, masalah ya. iya. S1-nya Indonesia kan? Oke, di Indonesia semuanya. Yes, ijazah S1 aja yang dipakai. Oke, berarti kami pakai yang S1. Yang Yes. kedua, yang pertama itu tahap apostil itu seperti apa? Itu yang pertama. Apostil itu ada websitenya, Legalisir. ada Oh, ada website. Uh, kita upload, yang itu, hmm, kita upload ijazah kita di situ, terus kemudian nanti sisanya itu kita ambil setelah kalau sudah selesai. Ini nih apostil.ahu.go.id di sini nih. oh, Aplikasi legalis. legalisasi maksudnya. Oke, oke, paham kalau itu paham. Oke, yang kedua mengenai kita sebulan di Korea, apakah bisa bawa anak kecil, dalam arti bayi, karena kita punya bayi kecil ya. Suami istri insya Allah kita bisa lah kalau sebulan. Cuma apakah boleh itu dengan visa turis statusnya si bayi itu Ya, ikut kita selama sebulan itu? Terima kasih. boleh. Kalau memang kan ketika daftar visa, daftar dapat semuanya ya boleh, bisa banget gitu. Lah untuk misalkan satu lagi terakhir deh. Ini Ya, misalkan untuk oke kita fix nih kita daftar nih. Kan biaya ya. pertama kan biaya yang 15 juta itu ya yang dibayarkan ya. Betul. Itu kapan deadline-nya dan apakah ada dalam arti surat perjanjian dan kwitansinya gitu. Terima kasih. Oke, siap. Ini terjawab di sini. Jadi Bapak Ibu yang mau join, silakan nanti saya akan kasih link ini. Di link ini adalah ada form. Form ini pernyataan persetujuan ya. Seperti ini nanti bisa dibaca lebih detail gitu ya. Kita nanti tanda tangan pakai materai. Materainya saya yang sediakan. Jadi Bapak-bapak isi doang aja, tanda tangan, terus kemudian kirim ke saya. Nanti saya kasih materai digital, materai ya, seperti itu. Nah ini kemudian kapannya itu ya mulai dari hari ini sudah bisa. Terus kemudian, nah terakhir begini gitu, bahwa karena pilihan jadwal seminarnya ini terbatas dan ini lumayan kompetisi ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang mengajukan proposal, terus kemudian kita harus compete kan dengan ide si proposalnya itu gitu. Sehingga memang kalau semakin ke sana nanti semakin sulit gitu. Dan semakin mepet juga ngurusinnya sehingga eh, pokoknya harga yang 50 juta, 55 juta ini berlaku sampai 31 Agustus ya. Kalau lewat dari itu kita sudah sepakati akan naik 55% gitu ya. Angkanya saya suka 55 nih, enggak juga sih. Kayak gitu ya. Jadi as soon as possible Bapak Ibu bisa lakukan dan jangan lupa termnya bahwa insya Allah ketika proposal bisnisnya tidak approve nanti gitu ini akan dikembalikan 100% dan itu tertulis tentunya di dalam surat pernyataan persetujuan ini gitu ya. Di sini akan nih biaya pendampingan akan dikembalikan 100% ya. Seperti itu terus kemudian apa lagi? Ya itu aja sih. Nanti pokoknya ini di-download terus diisi aja mau dicat di print terus diisi basah terus dipoto lagi dikirim boleh atau diisi digital kirim lagi ke saya boleh try gitu ya sisanya nanti ketika Anda transfer itu kita akan kasih kwitansi tentunya gitu ya kayak kasih kasih kwitansi dan kalau sekali lagi Bapak Ibu yang mau kalau misalkan perlu ngobrol langsung ketemu boleh ketemu saya di sekitaran BSD atau Jabodetabek ya silakan kan saya kantor atau tinggal juga di sini saya di BSD tinggalnya silakan yang acung tangan mau bertanya. Kang, Punten mau nanya, saya dengan Oke. Alam Primanda. Cuman barusan nggak raise hand, jadi sorry kalau ada yang raise hand duluan, saya Oh nggak iya. notice. Um, untuk terkait dengan apa namanya pertanyaan tadi, untuk Mm-mm. wawancara bisnis, untuk ARC kan ada wawancara bisnis. Nah, wawancara bisnisnya ini nanti kita tuh konteksnya bisnisnya udah diberikan konteksnya oleh rekan-rekan di sana ya, atau nanti masing-masing dari kita sudah menyiapkan ide bisnis atau seperti apa? Cuman mau make sure aja. Ya, oke, siap, Itu, dokter ya. Jadi itu satu. kami akan buatkan si Oh iya. apa namanya proposal bisnisnya, terus kemudian pokoknya kalau sudah lolos itu Bapak Ibu tugasnya cuma duduk di ruang seminar itu dengerin dari pagi sampai sore gitu. Oke, Terus, oke, oke, oke. eh, nggak ada yang lain. Mungkin mereka akan nanya, kamu udah punya ide bisnis mungkin. Malah yang nanya kayaknya teman kiri kanan gitu. Mungkin orang Spanyol, orang Amerika gitu.
gitu aja. Jadi Berarti itu pada akan saat menjadi experience tersendiri sih. Nggak ada ini, nggak ada soal. Cuman di oke awal aja tuh oke screening dari Dewan jurinya yang kemudian itu bikin bikin tricky gitu ya, di mana aduh kalau nggak lolos kita harus daftar di round berikutnya di bulan berikutnya gitu, kayak gitu. oke. Soalnya nanti berarti ini apa yang diajarkan di landscape bisnis ini nanti akan dijadikan material untuk wawancara bisnis di ARC ya, betul ya? Berarti Nggak kita ada harus di bisa. ketika kita maju ke imigrasi itu nggak ada wawancara ya. Dia cuma ngecek dokumen aja. Oke, berarti ini cuma Ah, sekedar dalam tanda kutip formalitas sama additional knowledge buat kita ya untuk yes, menjelaskan. yes, Oke, yes. oke. Mm-mm. Terus kemudian yang terakhir dari saya untuk biaya haji tadi kan kita akan pakai Golden Bridge Travel sama Hisar Global ya. Nah, itu nanti biaya pendampingan sudah termasuk sampai tour and travel lagi atau ada tambahan lagi di luar dari angka 55 juta? Enggak sih, Udah, enggak. oke. Iya, jadi kalau si travel Hisar atau Golden itu tadi, kalaupun kita mau ikut mereka gitu ya nanti, itu mereka dapat commission gitu dari Oke, provider. Jadi nggak narik lagi biaya dari kita. oke. Berarti itu udah yang apa yang dicantumkan saat ini sudah include semua dari ujung ke ujung ya. Yes, pokoknya Oke, kalau dari 290 juta ini sudah aman banget dan leluasa gitu ya fasilitinya gitu. Bahkan di 250 aja saya kira sih cukup ya kalau mau hemat-hematan. Silakan yang lainnya. dari sana. Izin Kang Gilar. Monggo, silakan. Kang, pertanyaan pertama. Kami kan berdua udah ada visa multi entry. Nanti berarti Oke. angus dong ya? Apanya tadi terakhir? Mohon maaf. Angus kalau ARC-nya jadi. Oh, iya. Enggak dong. Kan ada, kan ARC berlaku 2 tahun. Sementara Ah, visa multi entry kan 5 tahun ya. ah, Tapi ah, memang ah. sekali sekali berangkat kan 90 hari tuh. Yes, yes, yes. Jadi memang kita udah pernah ke Korea kan. Tapi ya emang mostly enak sih. Maksudnya lebih ya gimana ya. Kemarin kita baru baru dari Korea kan tiba-tiba ngelihat iklannya Kang Gilar nih, menarik juga Iklan. nih. Makanya mau tanya sih sebenarnya secara Siap. hukum syari'inya seperti apa? Apakah seperti haji dakhili yang mungkin beberapa orang bilang oke, tapi beberapa orang bilang mungkin nggak baik lah begitu ya. Hmm. Kang Gilar mungkin Kang Gilar dengarlah haji dakhili itu kan pakai visa kita sebagai yang undangan dari Expat. kerajaan Iya, Saudi ekspat lah sebagai begitu. expat. Itu kan sebenarnya ya tadi kan pertanyaan pertama yang FAQ tadi kan katanya mengakali apa tidak. Nah ini sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah yang bisnis itu nanti gimana tuh? Maksudnya bisnis yang diajukan teman-teman dari Kang Gilar dan teman-teman itu bisa Hmm. kita lanjutkan jadi bisnis beneran nggak? Gitu maksudnya. Ya, baik. Itu. Jadi, siap-siap. Jadi gini. Mana itu? Mana tadi ya? Oke, pertama itu ini program kan berdasarkan track recordnya ya, itu benar-benar murni introductory. Jadi murni introductory. Nah, eh jadi untuk mengattract orang datang sebagai wisatawan, atau ada lagi kasus lain. Ada lagi di mana anak-anak yang habis kuliah di Korea tuh, tapi mereka nggak mau kerja gitu. Lalu mereka kemudian ngapain ya ikut program ini, kemudian mereka akhirnya jadi stay lebih lama di Korea. Nah itu, jadi mereka tuh berharap bahwa ada spending, ada orang datang dan spending. Ya, even small tapi ya udah itu kerjaan kecil mereka gitu ya. Dari satu sub kerjaan itu eh, apa walaupun sedikit ya, cuma ratusan orang per tahun. Mungkin tahun 2024 itu recordnya ada 900 orang, 900 orang. Tapi kan lumayan gitu ya. Jadi mereka spending buat nyewa tempat tinggal, makan dan sebagainya gitu. Itu satu. Yang kedua itu eh apa namanya tuh, mereka tuh butuh SDM gitu, butuh SDM eh, untuk di hold di sana gitu. Itu purpose-nya memang gitu ya. Nah sekarang ketika ini kita pakai gitu ya, nah makanya saya nambahin harapan tuh di dalam program ini gitu ya. Saya tuh berharap bahwa di antara Bapak Ibu memang ada gitu nanti itu yang kemudian eh Kang Gilar kayaknya ini bisa diterusin nih, itu bisanya gitu ya. Entah dikerjain sendiri atau nyuruh orang invest gitu ya. Apa namanya tuh di sini gitu ya, mana ya? Nah, betul gitu Kang Gilar. Misalnya Ah, ada rumah yang dijual kita. Kan kita kalau di Jepang kan boleh kita milik. Saya nggak tahu kalau di Korea bisa ya. nggak kita beli. Kalau Korea sih nyusul kayaknya ya kan. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi di Jepang itu
Ah, hari ini terjadi, Korea nyusul 20-30 bisa tahun siap. kemudian, betul. Siap. Betul. Nah, tapi tadi saya kan betul-betul sudah konsul ya dengan ustadz-ustadz guru-guru saya yang di Dewan Syariah itu. Ini Hmm. benar konsep saya ini kira-kira secara syariah approve enggak gitu ya, boleh enggak gitu ya. Beliau bilang itu karena pertama bab tidak mengambil jatah orang lain itu yang paling pokok ya, tidak ada zulm di Betul, situ. ya. Yang kedua, bohong nggak nih, ngebohongin gitu ya. Nah, dalam konteks ini karena in reality itu si 900 orang yang datang itu memang mostly kebanyakan tuh cuma pengen tahu aja datang gitu ya. Orang-orang bule segala macam tuh hadir di tengah-tengah kita. Saya kan ikut acara ini udah bertahun-tahun gitu dan mendampingin orang gitu. Ya itu mereka tuh cuma datang lihat bahkan ide-idenya konyol-konyol bener-bener nggak applicable gitu. Apa namanya nggak bagus gitu ya. Ide-idenya tuh nggak visible lah untuk dikerjakan gitu. Tapi karena pengen kepo aja dan memang kuotanya besar gitu ya. Misalkan satu kelas 40 orang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah mereka dapat seat aja gitu seperti itu. Itu zaman-zaman dulu tuh. Kalau sekarang tuh lumayan agak penuh ya setelah banyak yang tahu segala macam gitu. Bahkan ada Oh, jadi ini gini ya Kang Gilar. Maksudnya yang saya tangkap adalah untuk yang introduction AC ini adalah buat yang memang baru mau memulai usaha di Korea. Diberikan KTP selama 2 tahun gitu ya. Kalau usahanya nggak berlanjut, mungkin perpanjang lagi atau bagaimana tuh? Belum establishment company, Pak, belum. Belum ya? Jadi ini Oh, belum. Baik. baru introductory. Bahkan jadi kan dia itu kelasnya tuh banyak, Pak ya. Jadi kelasnya tuh ada sampai 8 kelas. Nah, kita ikut Ya, salah satu aja itu boleh dapat ERC tadi ya, ikut salah satu. ya. Nah, dengan ERC ini mereka berharap kita ikut kelas-kelas yang lainnya kan. Karena daripada Hmm. bolak-balik ya kan, kayak gitu. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, itulah intinya. Jadi ini tuh benar-benar baru bahkan itu beberapa mentornya, pematerinya di situ tuh motivasional. Jadi kayak, ayo dong, lu bikin bisnis ini gitu, kayak gitu-gitu, gitu ya. Kira-kira gitu. Sehingga memang ya itu usaha mereka untuk meng-attract orang supaya ayo berbisnis di sini. Ya kalau ternyata enggak ya itu as a risk gitu ya, sesuatu gitu. Cuman memang secara aturan tuh tadi karena dengan hadir seminar di sini satu kali, Anda itu boleh loh ganti visa Anda menjadi per 6 bulan tadi itu, bahkan maksimum sampai 2 tahun Ya. diperpanjang setiap 6 bulan kayak gitu. Jadi makanya dari Sama situlah tanda tangan di sini. Ustadz saya tuh bilang, wah ini Waalaikumsalam. boleh banget katanya gitu. Siap, baik Kang Gilar. Mhm. Ya, Terima kasih. baik sama-sama Pak. Punten Kang. Mangga silakan. Ya, saya Dani Aprila. Oke, Ini kebetulan satu account sama Mas Bobi. Saya silakan. gini nih Kang, Masya Allah kebetulan sekali memang kami berniat untuk ekspansi bisnis kami di Masya Allah. Korea. Ya, Ya, ini kami nggak nyangka ternyata memang sudah linear gitu antara niatan untuk haji dan niatan untuk ekspansi begitu. Nah, oke. yang ingin saya tanyakan nih Kang, saya sangat-sangat tertarik untuk full mengikuti seminar itu selama di Mm-mm. Korea, Oke. seminar bisnisnya, dan kan berarti saya harus bawa anak-anak ke sana. Nah, itu apakah memungkinkan apabila anak kami juga didaftarkan untuk mendapatkan ARC? Jadi ada kemungkinan mungkin kedepannya juga biar anak-anak bisa sekolah di sana juga. Oke. Dan hmm, apa tadi ya? Oh, berarti itu nanti ke depannya kalau misalnya kan sudah ada bisnis di sini, ada beberapa bisnis. Nah, itu apakah proposalnya bisa dibantu untuk dikerjakan sesuai dengan bisnis yang kami kerjakan dan memungkinkan tidak kalau benar-benar sampai bisa buka company di sana begitu, Kang. Terima kasih. Baik, Bu Dani ya. Alhamdulillah sangat-sangat justru ini apa namanya tuh program ini inilah platformnya gitu. Platform yang akan mengantarkan Anda ke destinasi yang diharapkan tadi itu. Bahkan sebenarnya kalau berani ada program yang lainnya baru 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 tahun ini. Kalau yang baru tahun ini diberlakukan. Yang ini nih program yang barusan yang sekarang kita bahas ini itu programnya tuh dari Kementerian dari Kementerian Hukum dan HAM-nya Korea, turunannya adalah Dirjen Imigrasi gitu ya. Nah, kalau ada program satu lagi yaitu dari Kementerian SMI ya, Small and Medium Enterprise, UMKM ya kalau ini saya. Nah, itu bahkan begini, orang asing dia ngajuin proposal
Jadi kayak semacam pitching gitu ya. Tapi pitchingnya bukan untuk investment, untuk visibility aja. Terus kemudian ketika si dewan jurinya itu bilang oke nih bisnisnya applicable ya, visible dilakukan di Korea, maka itu langsung bahkan dapat visa visa bisnis. Jadi bukan preparation bisnis preparation lagi tapi bisa bisnis langsung. Itu D8 strip 4 strip S namanya tuh gitu ya kodenya tuh. Nah, itu langsung. Nah, itu istimewa tuh seperti itu ya. Ada bahkan kalau mau. Cuman itu present kita harus present selama 10 menit lalu ada tanya jawab 5 menit gitu ya. Pendek banget lah. Seperti biasa, pitchingan pendek. Seperti itu kalau kalau mau. Tapi kalau yang ini kan nggak perlu presentasi gitu. Ini mah cuma ngandelin proposal aja, terus duduk di ruang seminar juga nggak usah ngomong apa-apa juga, cuma aman-aman aja gitu ya, kayak gitu. Nah itu sebenarnya begitu. Nah tapi overall bahwa apa yang diutarakan Mbak Dani tadi itu memang saya itu hari ini sedang memfasilitasi beberapa anak gitu ya yang punya talent, dia bisa jadi menghandle beberapa bisnis di Korea itu saya bantu dengan melalui fasilitas ini gitu dan memang benar-benar bagus gitu ya. Jadi selain dikasih murah juga, jadi kayak misalkan gini, eh, kita bikin establishment PT gitu ya di Indonesia kan pakai notaris ya, di sana juga kan sama. Nah, biaya notarisnya itu disubsidi sama pemerintah kalau ikut program ini. Kayak gitu. Itu satu misalnya. Terus yang kedua misalnya kita butuh office kan. Nah, si program ini tuh nyediain virtual office yang kalau kamu budgetnya minim ya udah kamu pakai virtual office dulu yang penting perusahaanmu berdiri gitu. Sampai seperti itu. Dan macam-macam. Lalu ada incubation center juga, ada hub-hub yang itu kalau kita butuh support A, B, C, macam-macam gitu. Jadi memang welcome Bu, silakan nanti kita bisa ngobrol lebih intens lagi seperti itu. Nah, terkait dengan anak, anak ini kalau masih visa preparation itu belum bisa dikasih visa lama gitu anak ini. Palingan 90 hari. Jadi visa C9 strip 1 cuman yang 90 hari. Jadi kunjungan 90 hari. Tapi masih bisa stay di sana gitu. Lama kan? 90 hari kan lumayan. Kalau Covid multiple tuh berapa hari ya, Kang? 30. Oh ya, visa Hmm. kami full multiple sih. Ya, tapi kan cuma 30 hari aja. Ha. Iya, berarti harus apply visa baru ya kalau misalnya seperti itu. Mm-mm. Tapi artinya tadi Hmm. gini, ibu, mbak atau masnya sudah punya ERC. Nah, anak kita itu didaftarkan yang 90 hari. Nah, itu Oh, ya, ya, ya. Baik, mm. baik. Ya, Tapi paham. kalau nanti, nah kan ini kan si visa business preparation ini kan transisi ya, cuma sebentar aja. Kalau memang serius mau bisnis nih, nanti diubah kan visa apa jadi visa bisnis gitu ya. Jadi visa bisnis Mm-mm. ada kodenya lagi tersendiri. Nah itu baru kalau sudah visanya sudah full businessman, tandanya businessman itu adalah ya punya punya bisnis yang beroperasi gitu ya. Itu boleh anaknya nanti anak-anaknya keluarganya punya visa juga, punya ID card juga dengan kode yang berbeda sebagai pendamping F3 kodenya. Kayak gitu. Oh ya, baik, baik. Ya, dimengerti. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Tanya Bu, lagi Kang, ya silakan. mohon maaf. Eh, ini kan kami dari nol ya. Kira-kira idealnya kami buat visa Korea dulu, wisata, atau kita buat tanda jadi dulu untuk proses Iya, haji ini. baik, Itu aja sih. Terima baik, kasih. baik, baik, baik. eh hmm, Mana dulu ya? Bareng-bareng juga nggak ada masalah. Sebetulnya tergantung Anda mau ikutnya yang tanggal yang mana ya. Nah ini apa teh? Nah ini nih. Nah ini. Anda mau ikut yang Agustus atau September gitu ya, kayak gitu-gitu. Sekarang patokannya gini aja. Apply visa itu kan apa teh? Butuh 5 hari ya, butuh 5 hari kerja gitu ya, apply visa itu. Jadi artinya kalau yang Agustus ini memang sangat mepet, tapi masih bisa diuber gitu. Kalau misalkan mau yang ikut yang Agustus, kalau mau yang September itu lebih leluasa. Cuman yang September ini tuh itu kan cuma 2 hari tuh programnya tuh, 2 hari. Nah, ini lebih padat ininya peminatnya tuh dibanding yang 3 hari. Jadi pas nanti huntingnya lumayan juga tuh kayak gitu-gitu. Kalau bagusan bisa Agustus ya Agustus, tapi ya bebas sih sebetulnya. Nah, kalau mau milih mana antara tadi itu sebenarnya nggak jadi soal lah. Cuman kalau kayak misalkan kalau misalkan nggak yakin, maksudnya kayak gini.
takutnya itu visa saya nggak approve gitu misalnya gitu ya. Ya udah daftar visa aja dulu. Daftar visa dulu. Terus kalau begitu di approve baru nanti hubungi saya sudah dapat visa kunjungannya nih misalkan gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti juga gini, kalau misalnya apa secara dokumen Bapak perlu tambahan dokumen dari kami pengundang gitu ya. Jadi lembaga kami di Korea itu bisa mengundang Anda supaya menguatkan misalkan kalau membutuhkan. Tapi kalau Anda kayak keuangan benar-benar mantap, ada company atau pekerjaan yang tetap yang benar-benar inilah oke gitu ya, maka nggak ada masalah gitu, nggak perlu dukungan dari kami dokumen supaya visanya perlu. Kan visa Korea ini tricky ya, jadi kayak kadang-kadang artis aja pernah ditolak atau pejabat paspornya biru gitu, pernah ditolak juga. Misteri banget visa Korea ini. Eh, dan nggak ada penjelasannya kenapa gitu, macam-macam. Tapi kalau cukup meyakinkan ya, apalagi pernah keluar negeri, kuliah di luar negeri segala macam, saya kira sih oke ya. Itu Pak, jadi bebas aja, Baik, silakan. baik. Jangan Berarti sarannya ini kami buat visa sendiri atau kiranya dibantu oleh Kang Gilar untuk pembuatan visanya yang Korea ini. itu Soalnya mah kami mau kayaknya buat visa gini mau. aja, kalau Bapak deket ke Jakarta ngurus sendiri Hmm, ya kan. Tapi baik, kalau jauh kayak dari Jawa, dari mana kan gitu kan, kayaknya mendingan ngongkosin orang 2 juta rupiah gitu ya. ya, ya, ya. Beres semua tuh gitu. Tinggal Baik. surat apa tuh namanya? Kuasa sama Ya, ngirimin ya, paspornya ke alamat. ya, visa visa wisata dulu kan ya yang kita bikin ya, Betul, bukan bisa visa bisa ya. Pak. Oh, baik, baik, baik. Oh ya, mohon maaf tadi tanggal berapa terakhir pembayaran yang 15 juta pertama itu? 31 Agustus. 31 Agustus untuk program tanggal Oh ya itu mah kalau un- kalau mau ikut seminarnya kapan mah bebas aja. Tapi anunya ya, ya, apa ya. namanya? Ini mah Tanda tanda jadi. jadinya lah gitu ya, tanda jadinya. Oke, oke. Berarti nanti rekening by WA pribadi dong kalau gitu ya. Iya, betul. Tinggal nanya aja. Iya. Oke, terima Dokumennya bisa kasih banyak. di-download di link ini ya. Kami suami Kang istri Gilar, berarti izin. kan dua dua Ah, kali ya. Dua Ya, kali bayar dong ya. 2 kali tanda 15 tangan kali juga. dua ya. Iya. Iya Oke, oke, masing-masing. oke. Oke, terima kasih, terima kasih. Anak nggak perlu kan karena nggak ikut kan. Nanti Enggak cuma ikut ikutan juga. wisata aja. Iya, Oke, oke. Terima kasih banyak. sama. ya, izin Kang Gilar nanya lagi Kang. Tadi melanjuti yang tadi, saya lupa Mangga. jadi. Kalau multi entry kan, oh ya 30 hari. Ya, berarti kalau tadi paket yang sampai sebulan itu sih terbagi dua ya, yang proses dari apa awal yang tadi yang chat yang sampai 3 4 minggu tadi Kang Gilar. Mm-mm. Ya, Iya, ya kalau bisa. kalau yang dua kali kunjungan itu memang harus 2 kali juga apply visanya kalau belum punya multiple kan. Kalau multiple cukup ya? tiga Cukup, puluh hari ya? multiple udah. Cukup ya? Mm. Enggak, tadi maksudnya kalau ARC itu ibaratnya KTP gitu ya, Betul, Kang. KTP. KTP KTP orang aja ya, asing. Mm. orang asing ya. Maksudnya kalau kita mau masuk tetap ngurus visa ya, Kalau mau masuk, masuk ke negara tersebut, apa ngurus visa kan? Misalnya saya orang Indonesia nih pulang lagi, berarti kalau mau ke Korea berarti ngurus visa lagi kan? Kalau nggak punya multi entry berarti kan ngurus kan yang udah punya Singapura ya. ARC. Oh, berarti, nah itu dia yang saya tanya, ARC Oh itu kan gitu. Enggak, berlaku 2 tahun, berlaku bebas dua keluar tahun. masuk, Pak. Ya, kalau yang multiple entry berarti angus dong yang berlaku 5 tahun itu. Enggak? Iya, tapi kan Anda sekarang punya KTP yang Anda itu Iya. dianggap Anda tuh tinggal di Korea, jadi bebas keluar masuk tuh, udah nggak perlu Oh, lagi. bebas keluar masuk. Ya, maksudnya kan kalau nanti udah berlaku 2 tahun habis, berarti kan multi entry saya yang berlaku 5 tahun misalnya, saya pakai ini tiap tahun, berarti kan 5 tahun ya. Berarti kan hangus ya, yang Nah, kalau multiple entry saya. kalau itu saya belum tahu ya. Mungkin saya telepon dulu Ya, hari inilah ke Cafe Aceh ya. siap-siap. Kasus seperti Nanti itu ya. di PM aja ya, Kang Gilar ya, ke saya. Mm-mm. Soalnya sayang kita udah bikin yang 5 tahun, memang akan juga perpanjangan paspor kan udah mau Ya, habis paspor kami tapi yang kalau kedua. kalau Nah misalkan itu nanti kalau habis, kalau tadi terus bikin lagi juga cuma satu betul. juta 300 Pak. Betul ya, memang makanya saya bilang, berarti kalau angus ya udah berarti kan kita dapat KTP untuk masuk Korea, berarti kan nggak perlu visa ya. Nggak perlu, ya Itu siap. udah punya Baik, visa. baik, baik. Visanya lebih tinggi lagi gitu. Dan nanti Jadi kalau, tapi kalau nanti itu akan berupa apa? Berupa card gitu ya. Ini nempel di paspor apa card sendiri? KTP Pak, KTP kartu. Oh, KTP. Ya. Ya baik, baik.
Cukup Iya. jelas. Terima kasih Kang Ilan. Ya, dan artinya kalau sekali Anda sudah punya ERC ini, ke depannya mau bikin visa lagi ke Korea tuh, oh, udah silakan silakan gitu. Jadi karena udah pernah tinggal di Korea kan, jadi nggak Oh, susah. siap, baik. Mm-mm. Itu benefitnya ya, keuntungannya ya, Iya, keuntungan betul. lainnya ya. Siap, Jadi baik. langsung bisa multiple terus setiap kali mau mendaftar. Nah, satu lagi terkait hajinya nih Kang Ilan. Yes. Tadi kan katanya war tuh di Nusuk. Nah Ya, itu betul. berarti nanti kami dipandu ya di Zoom ya, Zoom bersama untuk mendaftar di Nusuk atau masing-masing sendiri. Em, Di Pak. Kalau perlu bantuan, kita siap bantu. Ya, Jadi kita pasang laptop banyak gitu ya. ya. Gitu kalau perlu bantuan. Kalau mau sendiri silakan juga gitu. Kalau misalkan mau bareng-bareng di Zoom, ayo udah waktunya nih, ayo buka-buka buka klik-klik ini dan segala macamnya gitu. Itu kita insya Allah adakan juga selalu setiap tahun adakan begitu. Ya terakhir nih Kang Gilang, mungkin di Zoom Gimana, Kak? ini saya tanya, berarti yang sepremium haji yang senilai 200 sampai 280 ya, itu semiripnya premium yang siapa nih di Indonesia ya lah. Mungkin Kang Gilang ada comparing lah. Ada Ya, comparing travel yang paling premium lah atau mungkin dia levelnya level mana nih untuk yang di Korea itu? oke. Kon- Sekali lagi kita dari ini dulu ya dari kalau tenda Mina Arafah, tenda Mina Arafah itu benar-benar equal sama waktu itu bahkan saya pernah makan bareng satu restoran cuma beda meja aja sama Raffi Ahmad gitu ya. Waktu tahun 2024 itu kan dia berangkat tuh. Nah, itu tuh persis video yang dia tunjukin sama tempat saya gitu ya yang muncul itu persis kayak gitu fasilitasnya sama semewah itu untuk tenda. Nah, tapi kalau untuk hotel itu nanti Anda bisa pilih gitu. Anda bisa pilih. Jadi si 150 itu bisa dinaikin, bisa diturunin. 150 ini ada di tengah-tengah, 150 jutaan itu. Yang mana gambarannya misalnya kalau di Mekah, kalau di Mekah itu 5 kilo. 5 kilo itu di kawasan dekat Jamarot ya, dari dekat Jamarot itu Azizia. Nah, di situ hotel-hotel yang cukup bagus. Jadi kayak four star ya, four stars biasanya kalau yang 150 ini four stars terus transportasi ke mana itu? Ke itunya pakai bis dia sediakan. Bagus lah semuanya bagus gitu. Transportasi bagus. Ketika dari Madinah ke Mekah juga apa bis-bis bagus gitu. Terus ketika di Madinah ya paling cuma 500 atau 300 meter aja bahkan ke mana ke tuh ke masuk ke gerbang Masjid Madinah itu gitu ya. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah umroh kayak gitu. Kayak gitu sih levelnya four star lah kalau 150-an ini. Di bawah 100 juta ada, cuma 80-90 juta tuh ada tuh. Nanti Tristar atau bahkan misalkan hotelnya apartemen gitu. Bisa milih tuh semurah mungkin atau bisa sampai tadi misalkan bisa sampai 250 juta gitu ada tuh. Kalau misalkan benar-benar mau mau five star hotelnya di Makkahnya gitu ya. Jadi emang customize ya, Kang Gilang ya. Customize, nggak custom cuma kayak Nice. milih paket aja. Eh, Oke. ya milih paket. Oke, job baik yang berarti nggak saya ada ketemu IG juga itu katanya kalau haji dari Korea nggak ada bis, jalan jadi dari yang waktu saat kita mau ke dari Musdalifah ya. Apa Mhm. emang gitu Kang Gilang? Tahun berapa Jalan tuh? jalan kaki Tahun yang berapa? tahun 2024 ya. Ada di IG kalau nggak salah itu. Dia berdua sama istri. Dia berangkat dari Korea katanya memang jalan. Jadi kalau jemaah Indonesia banyak pakai bis, bisnya lewat. Kalau Korea memang ya jalan katanya jalan kaki. Dua Sekian, ribu dua sekian empat puluh tuh belakang. 2024 itu saya yang Apa bimbing. itu Jadi jalan apa naik naik bukan itu bukan bukan bis Kang bukan. Gilar? Berarti bukan tahun 2024. 2024 saya yang bimbing langsung. Nggak terjadi itu semua. Oke. Eh, Kalau yang Jadi dia, 2023 dia itu tetap belum nusuk. memang jalan ya. 2023 itu belum Oh gitu. nusuk. Mm-mm. Itu memang ada bener-beneran itu bahkan itu mah terlantar tuh karena travelnya tidak pengalaman. Jadi habis pandemi baru pertama kali ngadain lagi tahun 2023 si travel yang baru mulai malah yang baru belum pertama kali ngalamin gitu. Tapi cuma dia yang dapat kuota dari Kementerian Saudinya apa Kerajaan Saudinya sehingga akhirnya seperti itu. Tapi kalau 2023 apa namanya? 2024 saya yang bimbing nggak terjadi seperti itu. Berobat Mm-mm. Nah, aman tapi ya. ya insya Allah. Pada dasarnya mah itu gini teman-teman sih untuk diketahui ya haji itu gini. Pada dasarnya tuh semua provider itu menyediakan sebaik-baiknya gitu ya, menyediakan sebaik-baiknya. Lalu kemudian terjadi crowded ya kan.
kekacauan, apa namanya, macet lah apa segala macam gitu. Sehingga akhirnya alternatif-alternatif seperti itu kita bisa ambil. Tapi misalkan contoh kasus begini. Anda dari Musdalifah ke Mina terutama nih. Musdalifah ke Mina terutama gitu ya. Itu kalau pakai bis kita harus nungguin sampai siang gitu. Padahal Musdalifah ke Mina itu jarak jarak kalau batas ke batasan yang nggak ada 1 kilo batas-batasannya di garisnya sama garisnya gitu ya kira-kira gitu. Nggak ada 1 kilo. Yang lama itu kan adalah kita eh, ke ke tendanya tuh. Kan tenda itu luas kan gitu ya, ratusan ribu tenda gitu ya. Nah, maka kemudian ketika kita masuk ke tendanya itu panjang tuh. Nah, tapi kalau pakai bis, ya kita akan berjam-jam di dalam bis. Nah, makanya opsi jalan kaki itu selalu menjadi lebih baik. Dan timbang jalan 2-3 kilometer kan itu sangat sehat sekali gitu ya. Seperti itu. Kita jalan tuh. Seperti itu. Jadi kalau secara fasilitasnya mah tuh ada gitu. Tapi jalan adalah alternatif terbaik pada saat momen seperti itu. Bisa dibayangkan ngantri bis dibanding orang bisa selap-selip kemana-mana kan, mana kan begitu. Itu realitas tuh. Jadi artinya tidak pakai bis itu bukan sebuah kesedihan dari Musdalifah ke Mina. Itu tipis banget itu jaraknya. Dari Musdalifah itu kita bisa melihat, oh itu tenda apa tenda Mina bisa kelihatan, pelangnya ada kelihatan kayak gitu gitu. Jadi itu bukan sebuah lack of service gitu ya. Kalau kalau misalkan ternyata akhirnya pun dari Musdalifah ke Mina harus jalan. Bahkan itu adalah sebuah solusi yang sangat-sangat best gitu. Siap, siap. Hmm. Sebenarnya kalau dibandingkan haji dakhili sih ini lebih lebih terjangkau ya. Dakhili mungkin sekitar 18, ada yang menawarkan 18.000, 15.000 US dollar juga. Tapi kan benefitnya mungkin ya ada jadi punya KTP Korea, betul kayak kata Mas Gilar tadi. Ada 2 tahun bisa bolak-balik Korea Ya, atau bahkan bisa membuat bisnis di Korea gitu ya. yes. Silakan kalau mau di-compare dan sebagainya. Saya kira cukup ya. Sudah lama sekali, 1,5 jam. Alhamdulillah, ala kulli hal. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah, ikhtiar kita untuk menempuh satu kebaikan. Ya, mudah-mudahan termasuk juga Eh, kebaikan. satu lagi, Oh, Pak. satu lagi, Ya, Mangga, ya. silakan. Mau nanya kan tadi yang soal masih yang kunjungan. Nah, itu yang kunjungan kedua itu Mm-mm. kira-kira berapa ada memang sudah tanggalnya atau memang berapa lama jarak dari untuk kita kunjungan Oh kedua iya, dalam baik. rangka pembuatan ARC itu? Baik, pertanyaan bagus. Kalau yang ini kan sudah ada tanggalnya ya, business preparation ini. Seminar ya, seminar itu ada tanggalnya. Tapi kalau kunjungan yang kedua hanya untuk membuat RARC, nah ini anytime sesuai dengan keluangan waktu Bapak Ibu gitu. Anytime. Nggak, tapi harus notice ke saya kan kayak misalkan 2-3 minggu sebelumnya supaya kita reservasi waktu kunjungan ke imigrasi. Karena itu kan antri tuh ratusan orang antri ke imigrasi setiap bulannya sehingga kita harus apa namanya reservasi itu 2-3 minggu sebelumnya tuh lebih amannya 3 minggu sebelumnya kita sudah reservasi gitu aja jadi eh, pick a date untuk datang ke Koreanya nah 3 minggu sebelumnya dan bersamaan dengan itu saya akan reservasi untuk ke imigrasi gitu. Mungkin gini, kalau seandainya kita patokannya sebelum berangkat, Pak, itu gimana? Maksudnya sebelum mau musim hajinya ya, Wah patokannya nggak itu bisa mungkin dong, oh nggak bisa, nggak bisa nggak maksud nggak saya bisa. mungkin baiknya sebelum bulan apa gitu, misalnya Oh sebelum iya ya bulan oh iya ya Januari baik baik. gitu gitu loh. Jadi sebagai ada patokan gitu loh, Pak, gitu Ya, ya, maksudnya. ya, ya. Wah, Heeh. kayaknya saya lupa naruh bagian itu ya. Jadi pendaftaran di Nusuk itu akan dimulai bulan September. Udah buka tuh September tuh. Oke. Nah, itu tapi itu sampai Desember. Sampai Desember tuh masih bisa daftar kita, gitu. Gitu aja gambarannya. Jadi sampai Desember kita masih bisa leluasa untuk artinya gini, sebelum Desember berakhir ERC harus sudah terbit karena itu adalah hari terakhir atau bulan terakhir Desember itu kita daftar di Nusuk. Karena kita nggak bisa daftar di Nusuk sebelum punya ERC, gitu kan ya? Gitu. Oh iya iya, berarti Iya, batasannya Desember ya, Pak ya? yes. Oke, baik. Untuk Baik, ERC-nya terima terbit. kasih Bapak ya. Sama-sama Bu. Oke, saya kira sudah cukup. Alhamdulillah. Akhirnya saya rekam juga ini karena saya khawatir pertanyaan banyak seperti ini.
terjadi reputasi biar saya tampung nanti insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khair atas kehadiran, atas perhatian dan juga apa ya pertanyaan-pertanyaan yang semakin menajamkan lagi. Bagus juga kalau ada titik kritis yang Bapak Ibu temukan nanti boleh disampaikan ke kami gitu ya sebagai bentuk misalkan apa namanya perbaikan. Siapa tahu bisa memperbaiki ini karena niat kami adalah membantu di satu sisi biar kuota Koreanya lebih banyak terpakai gitu kasihan sayang juga gitu kan. Kemarin kayak cuma 80 tuh kebagi dua ya, cuma 60 satu grup, satu lagi 20 tuh satu grup, tadi dua grup tadi tuh kecil banget. Jadi ya sedih lah gitu ya. Padahal yang mampu banyak, nah mudah-mudahan ketambah seperti itu. Tapi juga mungkin membantu Bapak Ibu juga, siapa tahu mau punya experience berhaji dari Korea. Saya pamit undur diri, jazakumullah sekali lagi. Afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Gilar, makasih semuanya. Sama-sama, monggo.